Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Insyaallah pada pertemuan ini kita akan mengkaji hadis yang ketiga, hadis dari hadis Arba'in Nawawiyah, dan insyaallah dilanjutkan juga hadis yang keempat. Hadis yang ketiga ini tema hadisnya adalah tentang rukun Islam, yang mana ini adalah hadis penting yang perlu diketahui karena hadis ini merupakan salah satu dari pondasi Islam gitu. An Abi Abdurrahmani Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Ini saya bacakan dulu hadisnya. Setelah itu saya baca artinya dan keterangannya. Disimak dan diikuti. An Abi Abdurrahmani Abdullah bin Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul buniyal islamu ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi ramadhana rawahul Bukhari wa Muslim. Ini artinya dari sahabat Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu berkata, perawi hadis ini saya kenalkan, perawi hadis ini adalah putra dari sahabat Umar bin Khattab yang namanya adalah Abdullah, terkenal Abdullah bin Umar, namanya Abdullah. Adapun Abi Abdurrahman di sini adalah nama kunyahnya. Dia berkata, aku telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, agama Islam dibangun atas 5 asas, 5 pondasi. Yang pertama, mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. 2, mendirikan sholat. 3, mengeluarkan zakat. 5, berpuasa di bulan Ramadan. 5, menunaikan haji ke Baitullah. Penjelasannya bahwasanya seperti yang saya sebutkan tadi, hadis ini adalah hadis penting untuk dipelajari. Hadis penting, kenapa penting? Karena isi hadis ini atau kandungan hadis ini yaitu tentang rukun-rukun Islam. Sementara rukun-rukun Islam ini adalah salah satu dari pondasi agama seseorang. Salah satu pondasi agama seseorang. Kita tahu dalam agama ada yang namanya iman, ada rukun iman, ada rukun Islam, dan juga ada ihsan. Nah, itu yang sudah kita pelajari bersama di bab atau di hadis yang kedua itu. Rukun iman ada apa aja, rukun Islam ada apa aja, dan rukun ihsan itu apa. Sekarang kita membahas rukun Islam. Nabi Muhammad SAW dalam hadis ini mengumpamakan atau membuat perumpamaan
bahwasannya Islam ini bagaikan bangunan. Islam ini bagaikan bangunan yang bangunan tersebut itu mempunyai asas-asas atau pondasi-pondasi yang bakalan membuat kokohnya Islam tersebut gitu. Ada apa aja tadi? Ada syahadat, 2 kalimat syahadat, ada sholat, ada zakat, ada puasa, ada haji. Satu rukun dengan rukun yang lainnya itu saling mempunyai keterkaitan yang sangat erat. Saya sebutkan bahwasanya seseorang yang seseorang yang tidak meyakini semua, atau seseorang yang tidak melakukannya, pertamanya seseorang yang tidak melakukan 5 rukun Islam ini, dia dihukumi kafir. Kalau ada orang yang tidak melakukan semua hukum Islam ini, bukan semua hukum Islam, semua rukun Islam ini, maka dia kafir. Dan seseorang yang tidak percaya atau seseorang yang tidak percaya salah satu di antara rukun Islam, tidak percaya dia kafir. Terus kalau ada seseorang yang dia meyakini semuanya, dia meyakini bahwa ini adalah rukun Islam, ini adalah ajaran Islam, namun dia malas-malesan melakukan, atau dia tidak melakukan rukun-rukun ini selain syahadat, maka dia dikatakan fasik. Kalau ada orang yang udah sampai sini saja ini. Dan perlu diketahui juga bahwasanya tujuan dari beribadah adalah ibadah tersebut dilakukan dengan baik dan mendapatkan keikhlasan, keridhaan, melakukannya semata-mata karena Allah SWT. Makanya tidak ada artinya seseorang yang melakukan sholat tapi dia masih melakukan perbuatan yang keji. Tidak ada artinya orang yang puasa tapi masih menggunjing yang lainnya, masih ghibah, membicarakan yang lainnya itu. Tapi bukan berarti kalau seandainya ada seorang yang belum bisa melakukan rukun-rukun ini secara utuh semata-mata karena Allah SWT, bukan berarti dia boleh meninggalkannya, wajib dia meninggalkannya, namun dia berusaha dengan melakukannya rukun-rukun Islam 5 ini untuk mendapatkan keridhaan atau keikhlasan semata-mata karena Allah gitu. Nah, ini dijadikan media atau dijadikan perantara, tetap melakukan karena ini hukumnya wajib untuk dilakukan. Selanjutnya hadis ini saya lanjutkan di hadis yang ke-4, yaitu pembahasannya adalah tentang proses kejadian manusia. An Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala, dari Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridhoinya, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
wa huwa as-sadiqul masduq. Inna ahadakum yajma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman thumma yakunu alaqatan misla zalik thumma yakunu mudghatan misla zalik thumma yursalu ilaihil malaku fayanfa'u fihi ruhu wa yu'maru bi arba'i kalimatin bikat birizkihi wa ajalihi wa amalihi syaqiyun aw sa'idun. Fawallahi alladzi la ilaha ghairuh inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannati hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un fayasbiqu alaihil kitabu fayamalu bi amali ahlin nari fayadkhulaha wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nari hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa zira'un fayasbiqu alaihil kitabu fayamalu bi amali ahlil kitab. Rawahul Bukhari wa Muslim, diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Saya artikan dulu, saya baca artinya. Dari sahabat Abu Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah menceritakan kepada kami, dan beliau adalah orang yang paling benar dan dibenarkan. As-sadiqu al-masduqu, bahwa tiap-tiap individu itu dikumpulkan penciptaannya di dalam rahim ibunya melalui beberapa tahapan. Pertama, selama 40 hari pertama berupa nutfah atau sperma. Kedua, selama 40 hari kedua berupa alaqah atau segumpal darah. Yang ketiga, selama 40 hari ketiga berupa mudghah, segumpal daging. Setelah itu Allah mengutus seorang malaikat untuk meniupkan ruh kepadanya dan diperintahkan mencatat 4 perkara baginya, yaitu ketentuan rizkinya, ajal, pekerjaannya, dan celaka atau bahagianya. Maka demi Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia, yaitu Allah, bahwa ada di antara kamu beramal dengan amal ahli surga hingga jarak antara ia dan surga itu hanya tinggal sehasta. Namun ketentuan pada catatan nasibnya, takdir menetapkan lain, maka ia pun melakukan perbuatan ahli neraka. Karena itu akhirnya ia pun masuk surga. Dan bahwa ada di antara kamu beramal dengan amal ahli neraka hingga jarak antara ia dan neraka itu hanya tinggal sehasta saja. Namun ketentuan pada catatan nasibnya, takdir menentukan lain, maka ia pun beramal dengan amal ahli surga, karena itu akhirnya ia masuk surga. Sama para ulama mengatakan hadis ini penting juga sebagai pelajaran, karena di dalam hadis ini menjelaskan tentang tahapan-tahapan proses dari terciptanya manusia, dari mana terciptanya dia, sampai hidupnya di dunia, dan akhir nanti dia akan bahagia maupun akan sengsara dengan masuk neraka, gitu. Ini hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia bertahap-tahap seperti itu, step demi step. Apa sih hikmahnya? Padahal semestinya seperti yang difirmankan Allah dalam Al-Quran, bahwasanya Allah itu bisa menciptakan
atau ketika berkehendak sesuatu itu langsung jadi gitu. Kun fayakun. Ketika Allah berkehendak, ya langsung jadi. Tapi kenapa Allah SWT menciptakan manusia ini sesuai dengan, atau bukan sesuai, kenapa Allah SWT menciptakan manusia ini bertahap-tahap? Nah, ini merupakan pelajaran bagi manusia bahwasanya manusia ketika dia pengen melakukan sesuatu itu ya harus jangan terburu-buru. Manusia kalau mau mendapatkan hasil sesuatu itu ya harus diawali dengan proses gitu. Proses pertama, proses kedua, proses akhir gitu. Jadi bukan ketika kamu berkehendak langsung tersedia, ketika kamu berkehendak langsung ada, langsung bisa itu. Nah, harus ada prosesnya. Kita pengen pintar, ada prosesnya ya, belajar siang malam, pengen hafal ya, proses menghafalkan Al-Quran per lembar nanti akhirnya selesai. Ini Allah SWT menciptakan manusia dengan proses atau dengan tahapan-tahapan seperti itu. 40 hari masih berupa nutfah atau mani, sperma. 40 hari kedua masih berupa segumpal darah. 40 hari ketiga segumpal daging. Terus ini berbicara terkait tentang masalah janin ya. Berbicara tentang masalah janin. Apa sih hukumnya menggugurkan janin di rahim gitu? Para ulama sepakat bahwasanya menggugurkan janin itu hukumnya haram. Jangan sampai ada yang melakukan ini, menggugurkan, karena sama halnya membunuh nyawa seseorang. Di situ tadi disebutkan juga bahwasanya seseorang itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Seseorang itu tidak dinilai dari awalnya. Seseorang itu yang diambil atau yang paling berharga adalah yang paling akhirnya. Makanya al-a'malu bil khawatim. Jadi kita nggak boleh bersuudzon, kita nggak boleh berburuk sangka kepada orang yang ada di sekitar kita, nggak boleh. Karena bisa jadi sekarang kita melihatnya dia berbuat nggak baik. Bisa jadi dia itu sekarang masih bersalah, tapi siapa tahu nanti ketika dia sebelum meninggal itu dia bertaubat gitu. Kita tidak boleh mengecam seorang, kamu ini banyak dosanya bla 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 bla. Kita tidak mengasihi. Justru kita kasih sayangi mereka yang belum bisa beramal soleh, belum bisa taat gitu. Kita sayangi dan kita selalu husnudzon terus pada siapa yang ada di sekitar kita, karena yang bisa jadi ya, seperti tadi bisa jadi kita naudzubillah ini, misal ada orang yang kelihatannya itu amal baik terus, tapi catatan amalnya dia itu meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, naudzubillah. Itu bisa jadi ya, semuanya sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Intinya itu kita akan selalu husnudzon. Tidak tahu akhir kehidupan dia itu baik atau buruk. Kita juga tidak bisa meyakinkan akhir kehidupan kita itu baik ataupun buruk.
Makanya kita selalu berhusnudzon dan berdoa agar diberikan kehidupan ini istiqomah mengamalkan perintahnya. Semoga meninggal dalam keadaan husnul khotimah gitu. Dan juga termasuk pembahasan ini, Nabi Muhammad SAW sudah lebih dari 1400 tahun atau 14 abad, lebih dari 14 abad Nabi sudah mengetahui bahwasanya seseorang itu tercipta, bahwasanya seseorang itu asalnya ya dari air sperma selama 40 hari. Setelah 40 hari berubah menjadi segumpal darah. Setelah genapnya 40 hari manusia itu embrionya itu berubah segumpal daging gitu. Setelah genap menjadi segumpal daging yang kalau dihitung hari 40 itu ada 120 hari. 120 hari itu kira-kira ya 4 bulan gitu. Nah, Allah Subhanahu wa taala setelah itu Allah Subhanahu wa taala meniup ruh atau malaikat meniup ruh. Nah, diberi nyawa, dan ketika diberi nyawa dan ketika diberi nyawa orang tersebut sekalian ditetapkan 4 perkara. 4 perkara itu adalah tentang sebelum itu Nabi Muhammad sudah mengetahui prosesnya seperti itu, dan secara medis emang dibuktikan bahwasanya proses manusia itu seperti itu. Dulu belum ada laboratorium. Sekarang di rongsen itu kata dokter secara medis, alat-alat medis mengatakan bahwasanya ya prosesnya ya seperti itu, sesuai tepat yang dikatakan Nabi Muhammad SAW. Setelah tadi seseorang itu diberi ruh, sekalian Allah SWT menetapkan 4 perkara. 4 perkara itu adalah rizkinya, banyak apa sedikit, rizkinya itu seberapa banyak. Kedua adalah ajalnya, kapan dia ajalnya datang, meninggal. Ya, ketiga adalah amalnya itu seperti apa nanti di dunia, amalnya baik ataupun buruk. Terus yang terakhir adalah dia itu akan bahagia atau akan sengsara nanti di akhirat. Jadi dianggap bahagia itu ketika dia masuk surga, mendapatkan kenikmatan dari Allah. Dan dikatakan celaka ketika dia meninggal su'ul khatimah, tidak membawa iman dan terjerumus dalam neraka. Kebahagiaan yang hakiki adalah ini. Kita bahagia membawa dan mengemban agama Allah, melaksanakan perintah-perintahnya. Kebahagiaan yang hakiki. Dan celaka yang hakiki adalah ketika kita tidak melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Oke, cukup sampai ini. Saya minta nanti kalian ikuti instruksi yang ada di Google Classroom ya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.